Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Profesionalisme guru salah satunya dibuktikan dengan adanya sertifikat pendidik yang wajib dipunyai oleh setiap guru. Dalam mendapatkan sertifikat tersebut, setiap guru diwajibkan untuk mengikuti pendidikan profesi guru. Saya, Bangkit Eko Prasetyo SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Malang tahun 2022 kategori 1 gelombang 2 siap melaksanakan uji kinerja. Berikut video pembelajaran saya dalam rangka melaksanakan uji kinerja. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PPG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sehat ya? Oke. Sebelum mengawali kegiatan, supaya kegiatan ini nanti berjalan dengan lancar, kita berdoa dulu. Kepala kelas, monggo disiapkan. Berdoa. Adakah yang tidak masuk? Iya. Baik ya, untuk memotivasi kalian ya, untuk menambah rasa nasionalisme kalian ya, nanti kita bernyanyi lagu nasional Masita Kita ya. Nah, kalau salah ya harus tahu ini, kalau benar jangan takut. Sebelum kita membahas materi yang kita pelajari, coba diingat-ingat pertemuan minggu kemarin kita mempelajari tentang apa anak-anak? Kerjasama antar pulau gunakan negara, mempelajari apa isinya kerjasama antar pulau gunakan negara. Baik, tangan. Mempelajari tentang perdagangan antar pulau dan perdagangan antar negara dan faktor perdagangan antar pulau dan antar negara. Mengapa kok terjadi perdagangan antar pulau? Karena apa? Kemarin karena adanya perbedaan faktor-faktor produksi, karena ada perbedaan potensi alamnya ya. Karena negara Indonesia itu negara kepulauan, antar pulau yang satu dan pulau yang lain itu terdapat perbedaan potensi alamnya ya. Perbedaan manfaat pembelajaran kali ini, manfaat pembelajaran kita kali ini, saya harapkan kalian nanti bisa mengetahui sejarah kolonialisme dan imperialisme, bahwa bangsa Indonesia itu dalam sejarah itu pernah dijajah oleh bangsa-bangsa Barat atau bangsa Eropa lama, sekitar 750 tahun. Bayangkan itu berapa generasi, 350 tahun. Kenapa kok bangsa Barat itu sangat bermaksud sekali untuk menguasai Indonesia? Salah satunya yaitu adanya daya tarik Indonesia.
Indonesia punya budaya karir. Apa kira-kira? Kita pelajari. Sekarang saya putarkan video ini berupa lagu, nanti kalian amati apa yang kalian bisa simpulkan dalam lagu tersebut. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Berdasarkan lagu yang kalian amati tadi, apa yang bisa kalian utarakan? Coba angkat tangan. Ya, silakan, Tata. Setelah saya mengamati video tersebut, yaitu berupa lagu yang menggambarkan kesuburan tanah air di Indonesia dan banyaknya potensi lautan di Indonesia. Salsa mengutarakan hasil pengamatannya terhadap video yang saya putar itu tentang potensi alam di Indonesia, kesuburan dan potensi lautnya ya. Secara global, secara keseluruhan berarti Indonesia itu mempunyai potensi yang sangat tinggi ya, entah itu hasil alam dan hasil lautannya. Kira-kira apakah dengan potensi yang sangat tinggi tersebut itu hanya membawa dampak positif anak-anak? Ada yang membawa dampak positif dan ada juga yang mendapat berdampak negatif. Ada yang berdampak positif dan ada juga yang berdampak negatif. Nah, ini nanti yang kita akan masuk pada materi kita ini yang berdampak negatif. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan semangat kebangsaan. Masa penjajahan sekitar abad 15-16 ya. Sedangkan tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu satu, menganalisis latar belakang bangsa Barat, latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Yang kedua, menganalisis proses kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Yang ketiga, mengidentifikasi kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh bangsa Barat di Indonesia beserta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Yang keempat, menyusun laporan secara tertulis tentang pengaruh kebijakan bangsa Barat terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kelima, dan yang terakhir, mempresentasikan hasil laporan yang dibuat secara diskusi tentang pengaruh kebijakan bangsa Barat terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. Metode pembelajaran kita kali ini menggunakan dua diskusi, kemudian menggunakan pendekatan saintifik, kemudian menerapkan model problem based learning, yaitu berupa penyajian masalah, ya, problem based learning. Dan juga Pak Badir nanti juga melakukan penilaian, ada tiga, penilaian kita, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian kita saya ambil dari pengamatan langsung kalian nanti pada saat di kelas, ya. Kemudian pengetahuan itu pada saat nanti menyajikan hasil diskusinya bagaimana, menjawab pertanyaan bagaimana, dan juga pada saat mengerjakan post test tadi. Kemudian pengetahuan keterampilan itu ketika kami menyampaikan
hasil diskusi kalian bagaimana ketika bertanya pada kelompok lain bagaimana itu masuk dalam penilaian keterampilan. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Bisa ya? Baik. Kalau bisa, silakan membuat kelompok masing-masing terdiri dari 4 anggota. Silakan. Baik ya, sambil saya berikan cetak visi dan bahan ajar. Bisa ya? Ya. Coba di LKPD itu ada petunjuknya kalau dibaca, dan saya menugaskan kalian untuk menuangkan hasil diskusinya itu dalam bentuk mind map atau peta konsep. Saya beri satu kelompok satu kertas ini. Penentuan kelompok, kalau kelompok 1 2 yang sudah pernah ya, kita menggunakan nama-nama suku ya, suku bangsa yang ada di Indonesia. Coba apa saja yang kelompok ini dengan suku apa? Suku apa? Sunda. Oke, ini suku Jawa. Ini materi kita ini yaitu tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat berbangsa. Kita sudah sering mendengar tentang istilah imperialisme dan kolonialisme. Ya, imperialisme itu yaitu menguasai bangsa lain, ya, menguasai bangsa lain, memerintah bangsa lain. Sedangkan kolonialisme yaitu menguasai bangsa lain dan mengambil sumber daya yang ada, dibawa ke negaranya untuk keperluan di sana. Jadi istilahnya menguras, terus menguasai ya sudah menguras. Dan ini terjadi di bangsa kita. Sekitar abad 15 terjadi praktek imperialisme dan kolonialisme. Coba kalau kita bicara tentang penjajahan kolonialisme, apa yang benar kalian? Apa? Coba. Kalau kita mendengar istilah penjajahan, apa yang ada terlintas dalam benak kalian? Apa? Perang, itu bisa. Tembak menembak. Baik. Kemudian untuk negaranya yang sering, kan kita punya nenek ya, punya nenek kakek itu mesti bilang zaman apa? Zaman Belanda. Ya. Kalau zaman Londo. Nah, zaman Londo. Mesti zaman dia zaman Londo. Karena tahunya yang dibaca ya Belanda. Memang Belanda yang paling lama sendiri. Tetapi dalam sejarah itu yang sempat datang di Indonesia, sempat menguasai itu tidak hanya Indonesia. Ada Inggris, ada Prancis. Oke. Kemudian sekarang latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Tuh, yang satu yang pertama ya Pak dengan daya tarik yang berhubungan dengan pulau-pulau di Indonesia yang punya potensi yang sangat tinggi sekali. Tuh, sakit Pak, sakit. Yang kedua yaitu adanya semboyan Glory Gospel. Yang ketiga yaitu adanya revolusi industri. Coba yang pertama silakan. Daya tariknya apa? Tadi di awal sudah sempat saya singgung apa? Daya tarik Indonesia itu apa? Di bangsa Barat. Karena apa? Di Indonesia terdapat semua tanaman yang diinginkan oleh bangsa Barat, bangsa Eropa. Ya. Ada teh, ada kina, ada cengkeh, ya, ada rempah-rempah. Rempah-rempah apa? Apa? Rempah-rempah. Sebutkan satu rempah-rempah. Ya, baik terus. Ya, cengkeh. Ya, lombok, ya. Ya, rempah-rempah ya. Rempah-rempah. Hah? Apa? Jantan, oke, ya. Pajar. Rempah-rempah, oh. Hah? Laos, ya, sama. Dimas. Ya, oke. Rempah-rempah itu selain
itu yang kita sebutkan itu juga ada namanya merica. Merica dimasak ya, umbar, miring, ya, terus pala itu, terus apa lagi? Kayu manis itu juga rempah-rempah ya. Tanaman-tanaman tersebut itu sangat berguna di Indonesia, di barat sana. Komoditi utama dari dia rempah-rempah yang adanya di Indonesia. Kemudian semboyan gol dan gospel. Gol itu apa? Bahasa Indonesia apa gol itu? Emas, ya. Berarti semboyan gol itu mencari atau mencari kekayaan. Emas identik dengan kekayaan. Oke, yang kedua, glory. Glory apa? Kejayaan masa lalu. Bangsa Eropa itu punya cerita kejayaan masa lalu atau untuk mencari kejayaan lagi. Makanya dia menguasai negara lain. Yang ketiga yaitu gospel. Gospel itu apa? Misi untuk menyebarkan agama Nasrani. Biarpun nanti di Indonesia itu semangat gospelnya itu tidak ada. Bila dia bangsa Eropa itu cuma semangat gol dan glory. Kemudian yang ketiga yaitu adalah revolusi industri. Revolusi industri itu di mana anak? Adanya revolusi industri di Eropa, tepatnya negara England atau Inggris. Kenapa Pak? Kok revolusi industri itu dijadikan latar belakang? Karena dulu di Eropa semua juga sama, pembuatan produk industri itu memakai tenaga manusia. Karena adanya revolusi industri, adanya pembaruan, penemuan alat-alat baru, ya, akhirnya tenaga manusia lama-lama menjadi berkurang, akhirnya menggunakan tenaga mesin. Nah, orang kalau mau bikin sesuatu mau pakai mesin otomatis lebih cepat, ya kan? Sehingga bahan baku itu segera habis. Akhirnya bangsa Eropa terpaksa untuk mencari daerah baru untuk mengambil sendiri daripada menunggu pedagang bahan mentah. Selain itu di Eropa itu sekitar abad ke-15 itu sudah terjadi perang, ya, perang di mana Konstantinopel itu pusat perdagangan bangsa Eropa yang dulu maju jatuh ke tangan Turki. Karena dulu perang salib, perang antara Muslim dan Nasrani, dan yang menang adalah umat Muslim, yaitu Turki. Ya, Turki memenangkan sehingga pusat perdagangan Konstantinopel itu jatuh ke tangan Turki, sehingga negara-negara Eropa kehilangan akses atau jalan untuk melakukan transaksi di sana, sehingga dia memutuskan untuk melakukan penjelajahan ke dunia timur termasuk di Indonesia. Kemudian bangsa Barat yang datang ke Indonesia yaitu satu, yang pertama itu sebetulnya Portugis di Maluku sekitar 1511, ya, di Maluku. Kemudian datang Inggris atau dengan organisasi dagangnya yaitu EIC, ya, East India Company. Kemudian yang ketiga tadi yaitu Belanda dengan VOC-nya apa? Pyrenees Oost Company. Kemudian kebijakan bangsa Barat yang ada di Indonesia yaitu yang pertama monopoli. Monopoli itu apa sih? Monopoli menguasai monopoli perdagangan di sini, ya. Kemudian kerja paksa, kemudian sewa tanah, kemudian ada tanah paksa. Itu kebijakan bangsa Barat yang ada di Indonesia. Buat gambarnya ini, gambar kerja paksa ini seorang rakyat disuruh mendorong kereta itu. Kemudian di perkebunan suruh menanam paksa di perkebunan. Ada yang ditanyakan? Sementara pas, silakan berkelompok, silakan mengerjakan LKPD dengan berdiskusi. Silakan.
contohnya dia gambar tertulis dalam bentuk cetak teks ya. Bisa dari sini. Ini kan ini Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles jangan. Nah, ya bagus. Ya. Nah, sini kan. Nanti lek buat presentasi ya jangan sok gendus olah kalimat saya bantu ya bisa kamu kasih bisa semua bisa bisa kalau menganalisa bisa ini apa tuh ini apa kok monopoli siapa yang berperan pada monopoli ya kualiti apa bisa kemudian bagaimana tujuan dampak ada oke ya aku untuk berdiskusi untuk membuat undang-undangnya sudah habis. Sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan satu-satu per kelompok, ya bisa? Sudah selesai kan? Baik. Untuk menentukan kelompok siapa yang maju, coba dengar dulu. Saya akan mengumumkan metode acak, ya. Kita acak kelompok Jawa, Sunda, Bugis, atau Dayak yang masuk duluan. Baik, silakan dipakai dulu. Sunda ya, satu ya. Siapakah yang berperan pada kebijakan Jakarta? Sama boleh. Yaitu Jenderal Herman William Daniels. Bagaimana penerapan kebijakan tersebut? Mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris. Wah, anak itu penyajian dari kelompok Sunda. Silakan, ada yang bertanya, silakan. Pertanyaan siapa? Siapa? Silakan siapa? Ayo. Silakan siapa? Ya, silakan. Dibaca sebentar. Apa sebutan-sebutan dari masyarakat Indonesia terhadap Jenderal William Daniels? Sebutan-sebutan masyarakat Indonesia terhadap Jenderal William Daniels. Ya. Julukan Daniels antara lain Mas Galak,
Taman Besi. Julukan dari masyarakat Indonesia yaitu Masgala atau Sinangan Besi, karena Jendes itu terkenal dengan kekejamannya, ya. Bisa dipahami? Nah, ada yakin yang bertanya lagi? Yang pertanyaan kedua, katakan. Ada? Ya, silakan. Jenderal menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia. Jenderal memerintah di Indonesia karena setelah terjadi perang di Eropa, Belanda melawan Prancis kalah dan Raja Belanda melarikan diri ke Inggris sehingga Prancis mengambil alih daerah penjajahan Belanda. Jadi ceritanya kenapa Willem Jendes itu memerintah di Hindia Belanda di Indonesia. Willem Jendes itu dari Republik Batak, ya. Ketika VOC di Indonesia itu menguasai Indonesia, di Belanda sana terjadi atau di Eropa itu terjadi perang dan Belanda kalah sama Prancis. Nah, akhirnya pada Prancis namanya Republik Batak itu mengambil alih kekuasaan jajahan Belanda di Indonesia, maka dia memerintahkan Jenderal Herman Willem Jendes untuk sebagai Gubernur Jenderal ke Indonesia dan menerapkan kebijakan yaitu apa? Kerja paksa atau kerja logi, ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Ada? Pas? Baik, penampilan dari kelompok Sunda boleh tepuk tangan yang meriah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok Dayak ingin mempresentasikan kebijakan sewa tanah yang berkaitan pada kebijakan sewa tanah yaitu Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Dan penerapan kebijakan tersebut, petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah. Harga sewa tanah tergantung pada kondisi tanah. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Tujuan dari kebijakan tersebut yaitu untuk menutup defisit yang terjadi pada pemerintah Belanda dan digunakan untuk mengisi kas penjajahan pada saat itu. Dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat Indonesia sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanaman tersebut. Terbatasnya jumlah pegawai, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Itulah dampak kebijakan dari masyarakat Indonesia. Baik, itu presentasi dari kelompok Dayak. Silakan, kalau ada pertanyaan boleh mengajukan pertanyaan. Silakan. Ya, silakan yang bertanya. Ya, silakan. Bagaimana inti dari kebijakan sewa tanah? Sistem sewa tanah yaitu pada dasarnya tanah rakyat merupakan tanah pemerintah kolonial dan rakyat wajib menyewa. Itu sistem inti dari pelaksanaan sewa tanah yaitu pada dasarnya rakyat itu tidak mempunyai hak tanah. Tidak mempunyai hak tanah, tapi diserahkan pada pemerintah dan rakyat menyewa. Menyewa kepada pemerintah Inggris. Oke. Baik, yang kedua ada? Ya, Pak. Ya, silakan. Peninggalan Raffles yang masih ada di Indonesia. Peninggalan Raffles yang masih ada di Indonesia. Peninggalan Raffles yang ada di Indonesia yaitu kebun raya Bogor yang dibuat untuk istri Raffles karena suka sekali dengan tanaman. Dan Raffles juga menumbuhkan bunga di Sumatera yang dinamakan bunga bangkai Rafflesia arnoldi. Dirikan kebun raya Bogor karena untuk membuatkan sang istri karena suka dengan tanaman itu dibuatkan kebun raya Bogor itu yang sekarang masih ada di Bogor. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi? Tidak? Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Baik anak, itu tadi penyajian hasil diskusi dari kelompok
ya mengenai beberapa kebijakan yang diterapkan bangsa lain atau bangsa Eropa di Indonesia. Ada apa lagi yang satu ada apa? Ada monopoli perdagangan, ada swatana, ada jasa paksa, ada tanah paksa, di mana kebijakan itu bukan dari satu negara, tapi juga ada dari Inggris, ada dari Inggris, seperti Thomas Raffles itu tentang sepatanannya dari Inggris, kemudian tinggal William Dendles dengan kerja paksa dan dijuluki sebagai sitangan besi. Baik, anak-anak, berikutnya saya berikan post-test untuk dikerjakan. Ya. Capek anak? Capek? Oke, coba capek. Kita lakukan screening dulu. Kita menari dengan lagu Laskar Pelangi ya, sebuah novel dan film tentang anak-anak kecil di Pulau Belitung, ya, Pulau Belitung, di mana dengan akses sekolah yang sangat sulit tetap bersemangat untuk melaksanakan sekolah. Ini lagunya enak, nanti ikuti gerakan dari saya. Sudah selesai, saya tarik dari belakang, prosesnya dari belakang ke depan. Silakan diambil. Baik, anak-anak, karena waktu mendekati habis untuk waktu pembelajaran IPS ya, ada yang bisa disimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Ya Pak. Ya, untuk Mas Bungas. Kegiatannya yaitu mempelajari tentang latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia dan kebijakan sejarah bangsa Barat di Indonesia. Oke, kegiatan pembelajaran kita ini yaitu mempelajari tentang latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia dan kebijakannya. Ada siapa saja yang datang ke Indonesia tadi? Portugis ya, kemudian Inggris dengan istrinya, kemudian Belanda dengan VOC-nya, kemudian kebijakannya ada berapa tadi?
Ada 4 ya, ada apa saja? Monopoli, kemudian sewa tanah. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini saya akhiri. Kira-kira bagaimana tanggapan anak-anak terkait pembelajaran kita kali ini? Seru, apa lagi? Menyenangkan. Baik, terima kasih atas apresiasi anak-anak semuanya. Saya juga akan terus belajar untuk meningkatkan performa saya untuk bikin pembelajaran sebaik mungkin ya. Terima kasih.